Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Menjadi istri kontrak Om Duda. Bab 014. Angin sore menyusup masuk melalui sela-sela jendela rumah sakit jiwa, membawa aroma lembab dan sunyi yang seakan menekan dada. Alana berdiri di samping pintu kamar sareng ibu, memandangi sosok Bu Elia yang duduk termenung di pojok ruangan. Rambutnya digelung acak, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap langit-langit, seolah di sana ada seseorang yang hanya bisa dilihat olehnya. Alana mengusap pipinya pelan ketika setetes air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Hampir setiap hari ia datang setelah pulang kerja, meskipun sering hanya berdiri tanpa bicara. Hatinya campur aduk, ada lelah, sedih, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Bu, kenapa harus begini? Seandainya ia bisa memilih, Alana tidak ingin membawa ibunya ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap hari mereka bertengkar hanya karena satu hal, biasa. Anak kecil yang sama sekali tidak bersalah itu membuat hidup mereka porak-poranda hanya karena obsesi seorang nenek. Obsesi atau keserakahan. 1. Alana sendiri tidak tahu lagi. La menghela napas panjang, lalu melangkah pelan mendekati ibunya. Namun, langkahnya terhenti ketika Bu Elia tiba-tiba berteriak. Suaranya menggema memenuhi ruangan. "Alvin, anakmu dibawa sama orang lain," teriak Bu Elia sambil menunjuk ke langit-langit. Matanya membelalak, seperti melihat bayangan anak lelakinya yang telah tiada. "Mereka jahat sama ibu, Alvin. Mereka rampas anakmu dan tidak mengizinkan ibu untuk membawanya." Jeritan itu membuat beberapa pasien lain menoleh. Sebagian menirukan teriakan Bu Elia, membuat suasana semakin kacau. "Diam, aku bilang diam." Bu Elia menghentakkan kaki, marah bukan main. Alana spontan menutup mulut Ria, menahan isak. La berbalik, memilih menenangkan diri di luar ruangan. La duduk di bangku panjang koridor sambil memeluk diri sendiri. Air matanya kembali menetes. "Kak, sekarang aku baru mengerti," bisiknya lirih seolah membicarakan Alvin yang tak lagi ada di dunia. "Ternyata uang bisa membuat orang menjadi gila. Ayah berkali-kali bilang, jangan sekalipun dibutakan oleh uang. Apalagi sampai menjual iman karena dunia." 2. Akan tetapi, justru melakukan itu, bahkan jauh lebih kejam dari yang pernah Alana bayangkan. Kenapa ibu menjadi orang yang seperti ini? Alana menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Bayangan saat kecil, ketika Bu Elia masih suka merapikan rambutnya atau memasak makanan kesukaannya, muncul sekilas. Wanita itu dulu tidak seperti sekarang. Wanita itu pernah lembut, pernah menjadi tempat pulang. Kini semua berubah. Sementara itu, di rumah keluarga Sanum, suasana sangat berbeda. Hangat, riang, dan penuh suara tawa anak-anak. Abiasa dan Arshila berlarian di halaman belakang, bermain kucing-kucingan sambil tertawa keras. Sesekali mereka, 2, hampir menabrak kursi atau pot bunga, membuat Mami Kartika kewalahan mengejar sambil memperingatkan, "Pelan-pelan. Kalian nanti jatuh." Sagara duduk di kursi teras sambil memijit pelan betis Sanum yang mulai cepat pegal karena usia kandungannya sudah hampir memasuki bulan keempat. Tangan Sagara bergerak lembut, penuh perhatian, seolah setiap sentuhan adalah bentuk cinta yang ia unggulkan hanya untuk istrinya. "Mami, Papi, insya Allah, minggu depan kita akan mengadakan syukuran 4 bulanan, ucap Sagara sambil mengusap punggung Sanum dengan sayang. Mami Kartika yang sedang menuang jus jeruk ke dalam gelas menoleh dengan mata berbinar. "Wah, tidak terasa ya, sudah 4 bulan. Mami nanti yang urus acaranya." "Mi, tidak usah repot-repot," sahut Sanum pelan sambil tersenyum. "Mas Gara sudah urus semuanya." Mami Kartika melirik putranya dengan bangga. "Aduh, mantap sekali kamu, Gar.
Istri hamil dirawat bak ratu. Sagara tertawa sambil mengacungkan kedua jempol. Pokoknya semua sudah beres. Sanum geleng-geleng kepala. Suaminya itu akhir-akhir ini berubah seperti bodyguard sekaligus pelayan pribadi. Setiap malam Sagara selalu memijit atau mengelus punggungnya, memastikan dirinya cukup tidur, bahkan menegur jika Sanum terlalu lama berdiri. "Ayah besok lusa datang," ucap Sanum tanpa mengangkat kepala dari bahu Sagara. Sagara mengerutkan kening. "Loh, bukannya tadi pagi ayah berangkat mau ke sini?" Sanum mengangkat bahu. "Memang ayah sudah berangkat. Tapi sebelum ke sini, ayah mampir ke Bandung dulu." Sagara duduk tegak. "Ke Bandung? Ada urusan apa ayah ke sana?" "Aku sendiri juga tidak tahu," jawab Sanum jujur. "Ayah cuma bilang ada yang harus diurus dulu." 2. Sagara mengusap dagunya pelan, menebak-nebak. Jangan-jangan ayah mencari sesuatu, atau mencari seseorang. Sanum tertawa kecil. "Mas Gara, alay. Ayah ke Bandung itu biasa. Paling mampir ke rumah teman." Sagara ikut tertawa, meski jelas ia menyimpan rasa penasaran. Di halaman, Abiasa tiba-tiba berteriak, "Mama, lihat. Abi jadi kucing." Lalu merarengkak sambil mengeong keras. "Ars juga jadi kucing," sambung Arshila, mengikuti saudaranya sambil mengibas-ngibaskan tangan. Sagara bangkit, mengangkat dua bocil itu satu persatu, memeluk keduanya sambil tertawa keras. "Honol anak kucing mama ini. Tapi jangan lompat-lompat dekat mama, ya. Di perut mama ada adek bayi." Abiasa langsung berhenti dan mengelus perut Sanum pelan. "Adek bayi, jangan nangis, ya. Kak Abi akan jaga." Arshila ikut mengelus. "Adek bayi 2. Punya aku 1, punya Abi 1. 3. "Hei, bukan begitu konsepnya," celetuk Sagara sambil menepuk keningnya. "Keduanya adik kalian. Bukan masing-masing dapat 1. Sanum tersenyum haru melihat dua anaknya yang tiba-tiba berubah lembut. "Mas, lihat mereka manis banget," bisiknya. "Oh." Mulut Abiasa dan Arshila membulat sambil mengangguk. "Aku bangga sekali sama mereka," balas Sagara sambil merangkul istrinya. Kehangatan itu mengisi ruangan, membuat rumah kecil mereka terasa seperti surga. 4. Sanum dan Sagara memutuskan menghabiskan hari itu dengan membawa Abiasa dan Arshila jalan-jalan ke mall. Udara siang yang hangat terasa nyaman, membuat keluarga kecil itu berusaha memanfaatkan waktu bersama sebelum rutinitas kembali menumpuk. Abiasa dan Arshila sudah bersorak-sorai sejak dari parkiran, tidak sabar ingin bermain di playground favorit mereka. Begitu memasuki area permainan anak, suara tafewea, musik ceria, dan cahaya lampu berwarna-warni menyambut mereka. Dua pegawai dengan seragam kuning menghampiri dan memberikan gelang pengaman untuk kedua anak itu. Sanum cekatan memakaikannya sambil tersenyum. "Ayo, Abi, Arsi, main yang rapi, jangan rebutan, ya," ucap Sanum sambil mengelus kepala keduanya. "Arsi, aku mau main bola-bola." Abiasa berteriak kegirangan. "Aku mau naik seluncuran," sahut Arshila tidak mau kalah. Sagara tertawa kecil. "Sana, sana. Papa lihat dari sini." Kedua bocil itu berlari masuk dengan napas memburu saking antusiasnya. Gerak-gerik mereka membuat Sanum dan Sagara otomatis tersenyum lebar. Ada kenikmatan tersendiri melihat anak-anak bermain tanpa beban. Sanum dan Sagara memilih duduk di kursi tunggu yang tidak jauh dari pagar pembatas. Mereka bisa dengan mudah melihat aktivitas kedua buah hati mereka. Sagara menyilangkan kaki dan merangkul bahu Sanum, menikmati momen langka ketika mereka bisa duduk berdua tanpa diganggu. Namun ketenangan itu mendadak terusik oleh suara seorang wanita dari samping. "Sonia, sekarang kamu berjilbab." Sanum dan Sagara langsung menoleh. Seorang wanita berpenampilan mencolok berdiri di sana. Rambut coklat panjangnya tergerai, pakaiannya ketat dan memperlihatkan bentuk tubuh jelas sekali. Wajahnya cantik, tetapi tatapannya tajam penuh penilaian. Sagara tersentak kecil. "Rosalina." Sanum mengamati dari kepala hingga kaki,
rasa penasaran dan waspada bercampur. Cara wanita itu menatap Sagara membuatnya secara insting meraih tangan suaminya. Sagara cepat memberi penjelasan sebelum pikiran istrinya melayang kemana-mana. "Sayang, dia ini Rosalina, mantan istri Revan." Oh, Sanum tersenyum sopan meski tetap siaga. Rosalina mengerutkan kening. Matanya memperhatikan wajah Sanum lama-lama, seolah berusaha menghubungkan potongan puzzle yang hilang. Kemudian, ekspresi terkejut meledak di wajahnya. "Hah, kok wajahnya mirip Sonia?" serunya spontan. "Makanya tadi aku panggil kamu Sonia." Sanum membalas dengan senyum kecil. "Kenalkan, namaku Sanum." 5. Rosalina memandang Sagara sejenak, lalu bertanya dengan nada mencurigai, "Lalu, mana Sonia? Dan kenapa kamu memanggil, sayang, ke wanita ini?" Sagara menghela napas panjang. Lah tahu pembicaraan ini tidak akan mudah. Sanum adalah kembaran Sonia. Dan Sonia sudah meninggal 2 tahun lalu. Wajah Rosalina langsung mengeras, mulutnya sedikit terbuka. "Apa? Sonia meninggal?" Suaranya bergetar, terdengar tidak percaya. "Dia meninggal karena tertembak tepat di jantungnya." Jelas Sagara dengan suara pelan namun getir. Rosalina menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya sedikit mundur. "Astaga, Sonia, dia orang baik." Benar juga kata orang, umur orang baik itu memang pendek. Keheningan sejenak mengambang di antara mereka. Hanya suara anak-anak bermain yang terdengar dari dalam arena. "Kamu kemana saja selama ini sampai berita besar itu tidak tahu?" tanya Sagara, penasaran. Rosalina mengusap sudut matanya yang basah. "Aku tinggal di Perancis hampir 3 tahun. Baru kemarin pulang karena papa sakit parah dan harus dirawat." Barulah Sagara mengerti kenapa Rosalina menghilang total dari kehidupan mereka. Wanita itu tampak jauh berbeda dari dulu, penampilannya lebih berani, lebih glamor, dan entah kenapa, terlihat lebih haus perhatian. Tiba-tiba 2 suara kecil yang riang memotong suasana emosional itu. "Papa, Mama." Abiasa dan Arshila berlari sekencang angin, wajah mereka merah karena bermain. Mereka memeluk kaki Sanum dulu, lalu meloncat ke pangkuan Sagara. Sagara spontan tertawa dan menggendong keduanya, mencium pipi mereka bergantian. Rosalina memperhatikan dengan mata membesar. "Mereka, anak kalian?" "Lia," jawab Sagara sambil mengusap kepala kedua anaknya. "Namanya Arshila dan Abiasa." Melihat cara Sagara memperlakukan anak-anak, Rosalina sedikit tercenung, seolah sedang melihat sisi Sagara yang belum pernah ia perhatikan dulu. Namun bagi Sagara, Rosalina tidak lagi ada artinya. Lah hanya sekadar masa lalu buruk sahabat baiknya. "Bagaimana kabar Revan?" Rosalina menggigit bibir. "Dia baik-baik saja." Tak ingin memperpanjang pertemuan yang tidak perlu, Sagara menjawab sekadarnya. Sagara tahu Rosalina ingin menggali lebih dalam, tetapi ia tidak berniat memberi informasi apapun. Wanita itu sudah cukup menyakiti Revan di masa lalu. Sanum diam-diam memperhatikan interaksi itu. Lah tidak tahu detail masalah antara Revan dan Rosalina, tetapi dari sikap Sagara saja sudah bisa tahu luka yang ditinggalkan cukup besar. 6. "Sayang," Sagara menoleh kepada istrinya, suaranya lembut, "ini sudah siang. Waktunya makan. Kasihan anak-anak dan bayi dalam perut kamu. Mereka butuh gizi." Sanum tersenyum, mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit. "Lia, Mas." Mereka bangkit. Sanum membawa tas kecilnya, sementara Sagara menggandeng Abiasa dan Arshila. Rosalina sempat memanggil, tetapi Sagara hanya mengangguk singkat dan berlalu. Keluarga kecil itu berjalan dengan riang. Namun, langkah mereka terhenti ketika dari arah berlawanan seseorang muncul mendadak. Alana. Tubuhnya sama terkejutnya seperti Sanum dan Sagara. Mata Alana langsung melebar, bibirnya kaku, dan dia memegang tasnya seolah refleks. Suasana menjadi canggung dalam sekejap. "Alana." Sanum memanggil pelan. Alana mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat dipaksakan. "Halo, Mbak Sanum."
Pak Sagara. Abiasa dan Arshila mendekat, mereka sudah mengenali sosok itu. Tante Alana, seru Abiasa sambil melambai. Sanum dan Sagara sedikit demi sedikit mulai mengenalkan keluarga mendiang ayah Abiasa. Bagaimanapun juga hal itu harus diketahui oleh kedua Abiasa dan Arshila. Alana terkejut karena tidak menyangka kalau Abiasa mengenali dirinya sebagai tante. Matanya berkaca-kaca dan senyum menghiasi wajahnya. Alana jongkok, mencium pipi keduanya. Ada kerinduan sekaligus kesedihan di sorot matanya. Aduh, kalian tambah besar. Sanum memperhatikan lebih dekat. Wajah Alana tampak pucat, matanya sembab, seperti kurang tidur. Ada beban berat yang ia sembunyikan. Kamu baik-baik saja? Tanya Sanum hati-hati. Alana menunduk, menggigit bibir. Aku baik, hanya lagi banyak pikiran. Sagara menatap Alana tajam, namun berusaha netral. Wanita itu adalah anak Bu Elia dan masalah keluarganya belakangan sangat rumit. Rosalina yang sejak tadi masih berada di belakang Sagara sengaja melongok sambil menatap Alana dari atas ke bawah, ikut menambah kecanggungan. Aku pamit dulu, ucap Alana cepat. Kalian hati-hati, ya. Sampai ketemu lagi. La bergegas pergi, nyaris berlari. Sanum menatap punggung Alana sampai menghilang di tikungan koridor. Ada rasa tidak enak yang menggumpal di dadanya. Alana tampak menyembunyikan sesuatu. Sagara meraih tangan Sanum. Sudahlah. Kita makan dulu, sayang. Kamu harus jaga kondisi. Lia, Mas. Mereka kembali berjalan menuju restoran keluarga, sementara pikiran Sanum dan Sagara sama-sama dipenuhi pertanyaan. Pertemuan dengan Rosalina, pertemuan dengan Alana, dan semuanya terjadi di hari yang sama. Entah kenapa, Sagara merasakan firasat bahwa hari ini hanyalah permulaan dari masalah yang lebih besar. 8. Restoran tempat Sagara dan Revan makan siang-siang itu tidak terlalu ramai, hanya dipenuhi suara dentingan sendok dan aroma ayam panggang yang menggoda. Namun, suasananya hangat dan cukup nyaman untuk sekadar melepas penat dari kerjaan kantor yang menumpuk. Sagara mengambil satu suap nasi, menghembuskan napas pelan, lalu menatap temannya di seberang meja. Kemarin aku bertemu dengan Rosalina. Dia menanyakan dirimu, ucapnya santai, seperti sedang menyampaikan informasi cuaca. Revan menghentikan gerakan mengaduk nasinya. Matanya sempat memicing, namun wajahnya berusaha tetap datar. Aku sudah tidak peduli lagi dengannya. Suaranya datar tapi tegas, seolah ingin menutup topik itu secepat mungkin. Baguslah kalau kamu sudah tidak peduli lagi. Sagara menaruh sendoknya, lalu mencondongkan tubuh sedikit. Sekarang sudah saatnya kamu membuka hati untuk wanita baru yang bisa menjadi rumah bagi dirimu. Revan mengangkat alis. Tidak semudah itu, Gara. Dia meremas tisu dengan jari-jari panjangnya. Aku tidak mau asal. Dulu saja wanita yang aku pacari selama 3 tahun, belum lagi masa pendekatan 2 tahun, tetap bisa mengkhianati aku. Nada suara Revan dingin, seolah menunjukkan masih ada luka lama yang terasa perih di balik ucapannya. Sagara tersenyum kecil. Beruntung aku mendapatkan Sanum. Tidak ada masa pendekatan atau masa pacaran. Begitu hubungan kami sah sebagai suami istri, dia begitu berbakti, bisa jadi rumah bagiku. Suaminya Sanum itu tertawa kecil, memegangi dadanya. Dunia aku berubah dan aku menyukainya. Kata papi dan mami, aku seperti orang baru. Revan ikut tertawa. Ya, itu benar. Kamu sekarang jauh lebih riang. Lebih ramah. Bahkan sering tersenyum dan menyapa orang kantor. Ya, itu karena hidupku tenang. Sagara mengambil minumannya. Kalau punya istri seperti Sanum, siapa yang tidak ceria? Mereka tertawa bersama, suasana berubah makin santai. Mereka mulai membahas proyek kerja sama dengan investor asing, membicarakan angka dan timelin sambil menikmati makanan. Namun, tawa itu langsung terhenti ketika seseorang berdiri di sisi meja mereka. Hai, Revan, Sagara, senang bisa bertemu dengan kalian. Rosalina,
Wanita itu tampil memukau dengan gaun ketat warna pastel dan rambut panjang bergelombang yang tergerai rapi. Wangi parfumnya menyengat, tercium bahkan sebelum dia mendekat. Ekspresi keduanya berubah seketika. Revan langsung masam, sementara Sagara memasang wajah dingin yang hanya muncul ketika dia berhadapan dengan orang yang tidak dia sukai. "Ada apa?" tanya Sagara datar. 9. Rosalina tersenyum manis. "Aku hanya menyapa kalian saja." Tatapannya kemudian bergeser ke Revan. Sorot matanya jelas menunjukkan rindu atau obsesi lama. "Sagara, istrimu tidak bekerja bersama kalian?" tanya Rosalina dengan nada selidik. "Dia bekerja mengurus anak-anak." Sagara melirik tajam. "Dan aku bahagia dengan itu." Rosalina mengedipkan mata, tersenyum tipis. Ya, dia tahu betul, Sagara begitu mencintai istrinya. Dan kedekatan Sagara dengan Sanum membuat Rosalina makin penasaran dengan sosok perempuan itu. Kemarin, ketika di mall, Rosalina bahkan sempat menghadang Alana saat pulang kerja, hanya untuk bertanya sedikit tentang Sanum. Sayangnya, Alana tidak memberikan banyak informasi, karena sering menjawab, tidak tahu. Ada niat menggoda Sagara sempat muncul di kepala Rosalina, tetapi cepat padam. Dia tahu tidak akan ada celah. Sagara bukan tipe pria yang mudah teralihkan, apalagi setelah melihat sikapnya bersama Sanum di mall kemarin. Kembali ke Revan, Rosalina menelan ludah. Ada rasa sesak yang mengganjal dadanya. "Revan," panggil Rosalina pelan. Revan memutar bola mata. "Kalau tidak ada hal penting, kami mau kembali bekerja." "Revan, aku." "Sagara, ayo kembali ke kantor." Revan berdiri tanpa menatap Rosalina lagi. Sagara pun berdiri, merapikan jas kerjanya. Tanpa basa-basi, mereka berdua pergi meninggalkan meja. Rosalina menatap mereka nanar, terutama Revan yang tak menoleh sedikit pun. Dia menggigit bibir bawah, memandang punggung pria yang dulu sangat mencintainya. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu di kota Bandung, di sebuah restoran bernuansa kayu dengan aroma sup hangat memenuhi ruangan, Pak Samil duduk berhadapan dengan rekannya, Pak Agus. Pak Agus tampak lebih segar dibanding beberapa tahun lalu. Sekarang pipinya sedikit berisi, matanya berbina, dan punggungnya tegap. Usahanya memang berkembang pesat sejak bekerja sama dengan Pak Samil. "Senang mendengar kalau usaha Pak Agus sekarang maju," ucap Pak Samil sambil menepuk bahu rekannya. Pak Agus tersenyum lebar. "Semua berkat Pak Samil. Saat aku terpuruk, tidak punya apa-apa, lalu Pak Samil menawarkan kerjasama dan percaya penuh pada aku, hidup keluargaku berubah. Kami tidak kelaparan lagi. Kalau sakit pun bisa berobat." Pak Samil tersenyum rendah hati. "Aku hanya perantara, Pak. Allah yang menggerakkan semuanya." Pak Agus juga yang menjalankan usaha dengan baik. Percakapan mereka begitu hangat, seperti dua saudara yang saling menguatkan. Tapi suasana mendadak pecah oleh suara teriakan keras. "Dasar anak durhaka!" 10. Terjadinya keributan membuat hampir semua pengunjung menoleh. Beberapa bahkan menegakkan badan, melihat ke arah sumber suara, begitu juga dengan Pak Samil. "Sandrina!" Pak Samil spontan berdiri. Bulu kuduknya meremang melihat sosok yang dibentak itu. Terlihat Sandrina berdiri berhadapan dengan dua orang wanita berbeda generasi. Mereka jelas sedang bertengkar. Dua orang itu adalah Delia, ibu tiri, dan Dena, adiknya Sandirina yang merebut suaminya. "Dasar pelakor. Elbu dan anak sama-sama suka merebut suami orang," balas Sarendrina dan membuat orang-orang di restoran itu menganga. "Ops, lupa kalau nenekmu juga seorang pelakor." "Wah, rupanya keluarga pelakor. Sudah turun-temurun, toh," celetuk salah seorang wanita parubaya yang merupakan pengunjung restoran. "Gen pelakornya ternyata kuat, sehingga bisa diturunkan," lanjut yang lain. Muka Bu Delia dan Dena merah padam. Keduanya sangat malu karena Sandrina sudah membongkar aib mereka. "Kalian mau apa lagi? Aku dan Bang Niko sudah sah bercerai. Dan dengan sukarela aku memberikannya kepadamu."
Sama seperti mamaku dulu memberikan papa sama. Kali ini Sandrina menoleh ke arah Bu Delia, kamu. Suasana restoran menjadi hening karena penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Sandrina bersama saudara dan ibu tirinya. Dalam hati mereka mendukung Sandrina terlepas dari pria brengsek yang sudah menghancurkan rumah tangganya sendiri. Sandrina, panggil Pak Samil. Ketiga wanita yang sedang berseteru itu kompak menoleh ke arah Pak Samil yang kini berdiri di samping Sandrina. Pak Samil. Sandrina terkejut melihat pria parubaya itu hadir di kotanya. Kenapa wajahnya mirip dengan papa? Gumam Bu Delia. Pak Samil sempat melihat ekspresi wajah terkejut Bu Delia lewat sudut matanya. Mukanya mendadak pucat seperti melihat hantu. Dia menjadi penasaran, kenapa ibu tirinya Sandrina beraksi seperti itu. Siapa kamu? Tanya Dena dengan ketus. 11. Bab 86. Pak Samil menatap tajam Bu Delia. Tatapannya bukan sekadar sinis atau marah, lebih seperti pandangan seseorang yang tiba-tiba melihat potongan masa lalu yang lama terkubur. Ada sesuatu pada wajah perempuan itu. Bentuk rahang, bola mata, bahkan cara mengerutkan alis yang membuat ingatannya terusik. Namun, memori itu terlalu kabur. Meskipun hatinya bergetar aneh, otaknya masih berusaha mencari alasan logis. Sebaliknya, Dena justru memasang wajah galak seperti anak kecil yang baru direbutkan es krimnya. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan kita. Bentak Dena sambil menunjuk dada Pak Samil dengan telunjuk, seolah menantang orang asing yang baru saja mengganggu dunianya. Sandrina buru-buru menepis tangan adiknya. Siapa dia? Bukan urusan kanu juga, Dena. Au, Mama, Sandrina sudah memukul aku. Cepat balas. Dena beralih mengadu, memasang bibir monyong, seperti bocah 5 tahun yang sedang tantrum. Padahal usianya sudah 25. Sementara itu, Bu Delia justru terdiam seperti patung. Matanya tidak lepas dari wajah Pak Samil. Dia tidak pernah bertemu pria ini sebelumnya, setidaknya dia pikir begitu. Namun, wajah itu, ada kemiripan halus dengan seseorang yang sangat dia kenal sejak kecil, wajah ayahnya. Hidung itu, garis senyum itu, bahkan cara menatapnya. Dan baru kali ini Bu Delia sadar, lelaki asing itu kemungkinan besar saudara saya. Sandrina memerhatikan perubahan ekspresi ibu tirinya. Bu Delia yang biasanya bawel, suka menyindir, dan selalu menyerang balik sekarang justru menatap kosong seperti melihat hantu. Kenapa Mama Delia seperti melihat setan gentayangan? Batin Sandrina. Ini pertama kalinya ia melihat ibu tirinya kehilangan ketegasan. Mama. Dena mengguncang lengan ibunya keras. Kenapa malah diam saja? Ih. Guncangan itu membuat Bu Delia tersadar. Ya? Ada apa? Tanyanya. Dena mendengus. Mama. Ih. Sandrina nyaris tertawa melihat kelakuan adiknya. Astaga, Dena, umur sudah 1/4 abad, tapi masih drama kayak anak TK. Kening Dena mengerut. Apa? Kamu? Sudahlah, kita pergi. Bu Delia menyambar tangan putrinya dan menariknya sehingga hampir terjatuh. Ayo, Dena. Tanpa menoleh lagi pada Sandrina maupun Pak Samil, Bu Delia menyeret anaknya keluar dari restoran dengan langkah lebar dan gugup, bukan marah, lebih seperti panik. Dia ibu dan adik tirimu? Tanya Pak Samil ketika keduanya sudah tak terlihat. 12. Sandrina mengangguk sambil menghela napas panjang. Lia, mereka itu turun-temurun jadi pelakor. Makanya harus hati-hati. Nada Sandrina terdengar datar, tetapi ada getir yang jelas. Luka keluarga memang menjadi luka paling sulit sembuh. Pak Samil menyandarkan punggungnya pada kursi, mencoba meredakan gelombang emosi aneh yang tadi muncul. Bapak merasa tidak asing dengan wajah ibu tirimu itu. Katanya dengan nada mempertimbangkan sesuatu. Sandrina menoleh cepat. Wah, jangan-jangan Mama Delia dulu pernah merusak rumah tangga Pak Samil. Katanya spontan. Pak Samil tersenyum tipis, senyum hambar yang mengandung cerita panjang.
Rumah tanggaku hancur bukan karena pelakor. Lebih ke salah paham dan keegoisan seseorang. Oh, bibir Sandrina membulat kecil. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi menahan diri. Pelayan datang mengantar jus buah pesanan mereka. Keduanya mengambil gelas masing-masing. Bandung hari itu memang panas menyengat, sehingga seteguk jus ingin terasa seperti anugerah. Sementara itu, rekan kerja mereka, Pak Agus, sudah lebih dulu pulang. Tinggallah mereka berdua di meja sudut restoran, ditemani hawa siang yang gerah dan topik pembicaraan yang semakin berat. Sandrina menarik napas, lalu mulai bercerita. Kedua orang tuaku bercerai karena papa selingkuh dengan Mama Delia dan ketahuan hamil. Suaranya menurun. Mamaku tidak mau dimadu. Apalagi setelah diselidiki, Mama Delia bukanlah wanita baik-baik. Tatapannya menajam, menahan emosi lama. Nenek Desi ibunya Mama Delia juga merebut suami orang. Bahkan hamil duluan. Sandrina memalingkan wajah, berusaha menelan rasa sedih. Jadi ya, sama persis. Sandrina memijat pelipis, menahan pusing tiap kali mengenang kehancuran keluarganya. Rumah tangga yang dulu hangat mendadak retak hanya karena satu perempuan. Itulah kenapa aku minta hak asuh jatuh ke tangan papa, lanjutnya. Biar mereka ngerasain punya anak yang bukan sepenuh hati mereka inginkan. Pak Samil mengangguk pelan. Namun tatapan matanya berubah. Nama, Desi, tadi seperti menyalakan lampu di gudang ingatannya. Desi, Delia, gumam Pak Samil, seakan mencoba menyusun potongan puzzle yang berserakan. Sandrina menatapnya penuh rasa ingin tahu. Pak, kenapa? Kayak ada yang kepikiran. Sandrina, Pak Samil mencondongkan tubuh sedikit. Apa kamu tahu siapa nama suami dari neneknya Dena? Ayahnya Bu Delia. 13. Sandrina mengerutkan alis. Aku lupa. Yang jelas namanya mirip pewayangan. Kayak nama dewa-dewa gitu. Pak Samil menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Nama Krishna Putra Sanjaya. Tebaknya. Sandrina mematung beberapa detik, lalu matanya melebar. Kayaknya itu. Soalnya aku ingat nama kakek Dena sama kayak tokoh film kartun yang sering aku tonton dulu. Gelas di tangan Pak Samil terjatuh. Untung jatuhnya di atas meja, hanya menumpahkan jus ke mejanya, tedak pecah. Pelayan langsung menghampiri, tetapi Pak Samil mengangkat tangan, menandakan ia baik-baik saja. Namun, wajah Pak Samil pucat. Pantas saja. Batinnya bergetar. Pantas tiba-tiba terlintas wajah perempuan itu. Masa lalu kembali menyeruak tajam seperti pecahan kaca. Pak Samil ingat betul bagaimana semua berawal. Ibunya, Dewi, adalah istri sah dari Krishna Putra Sanjaya. Mereka hidup bahagia sampai seorang wanita bernama Desi hadir sebagai rekan kerja Krishna, cantik, ramah, manis, sekaligus licik. 1. Krishna terpikat. Sebaliknya Dewi hancur. Waktu itu Desi hamil 3 bulan, ia memaksa Krishna bertanggung jawab. Lah tidak mau menikah siri, ia ingin status, ia ingin rumah tangga sah. Bahkan ia meminta Krishna menceraikan Dewi. Tangis Dewi menggema di rumah itu. Krishna dan Dewi bertengkar hebat, dan saat emosi memuncak, Krishna mengusir mereka Dewi dan putra mereka, Samil kecil keluar dari rumah. Samil ingat malam itu. Hujan deras, tangis ibunya, dan tatapan kosong Krishna. Mama, kita mau kemana? Tanya Samil kecil, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Kita menjauh dari semua ini, nak, jawab ibunya lirih. Mereka pergi, menghilang, 5 tahun tanpa kabar. Dan ketika Krishna jatuh miskin, sakit, dan rumah besar yang dibangunnya bersama Dewi dijual habis oleh Desi, lelaki itu mencari mereka kembali. Ingin pulang, ingin memperbaiki semuanya. Tapi Dewi menolak. Luka itu terlalu dalam. Kabar terakhir Krishna meninggal karena penyakit jantung dan ginjal. Sedangkan Desi menjadi gundik pejabat tua. Itulah akhir cerita. Dan kini, tanpa diduga anak haram hasil perselingkuhan itu Delia berdiri di depan Samil sebagai istri sah pria lain.
Ironi memang tak pernah memilih waktu. Pak Samil. Suara Sandrina memecah lamunan panjangnya. Ada apa? Kenapa seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat? Pak Samil mengusap wajah, mencoba kembali fokus. Bapak teringat masa lalu. Sandrina menunggu. Lah tahu pria itu butuh waktu. Ayah bapak bernama Krishna. Dia berselingkuh dengan wanita bernama Desi, sampai hamil. Seingatku anaknya diberi 14. Nama Delia, ujar Pak Samil dengan suara berat, seolah mengangkat batu besar dari dadanya. Aku dan ibuku dibuang. 5 tahun kemudian dia mencari kami lagi, ingin kembali. Tapi ibuku menolak. Sandrina menutup mulutnya dengan tangan. Pak, jangan-jangan Bu Delia itu. Entahlah. Pak Samil mengangkat bahu. Yang jelas, Bapak sudah tidak peduli lagi. Pak Samil menatap mata Sandrina. Tatapannya tegas. Tapi kamu benar tadi, ujarnya pelan namun mantap. Kita harus hati-hati dengan mereka. Sandrina mengangguk. Ada pemahaman baru yang tumbuh di antara keduanya. Bahwa luka keluarga yang mereka alami ternyata bersinggungan, saling bersentuhan seperti dua garis takdir yang dulu berpisah jauh lalu kini bertemu kembali. 15. Bab 87. Udara Barendung terasa lebih dingin dari biasanya, membuat aroma tanah lembab seakan ikut melayareng bersama angin yang menyentuh kulit. Matahari sudah berada di sebelah barat dan keadaan restoran juga sudah sepi pengunjung. Sandrina memeluk dirinya sendiri saat melihat Pak Samil berdiri sambil menepuk-nepuk kantong jaketnya, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Sudah sore, Bapak harus segera pergi biar tidak kemalaman sampai Jakarta, ucap Pak Samil setelah melihat jam di tangannya. Suaranya tenang, tapi ada sedikit nada terburu, seolah jarak antar kota bukan hanya perjalanan, melainkan beban pikiran yang harus segera diselesaikan. Sandrina mengangguk pelan. Ke Jakarta mau bertemu siapa, Pak? Tanyanya sambil membantu mengambilkan koper kecil yang tadi diletakkan di dekat sofa. Mau ke rumah menantu, jawab Pak Samil sambil tersenyum ramah. Keriput di sudut matanya tampak semakin dalam, tapi justru memperlihatkan hangatnya sosok pria paruh baya itu. Oh, ke tempatnya Sagara. Tebak Sandrina. Lia. Mau ada acara syukuran 4 bulanan Sanum, balas Pak Samil sambil mengenakan jaket coklatnya. Warnanya sudah mulai pudar, tapi justru menegaskan bahwa jaket itu penuh kenangan. Selamat, ya Pak. Mau nambah cucu lagi, ujar Sandrina ikut senang. Senyumnya lebar dan tulus. Terima kasih. Pak Samil menepuk lengan Sandrina pelan. Kamu juga jaga dirimu baik-baik, ya. Kamu lebih baik hati-hati sama saudara dan ibu tirimu itu. Mereka tidak akan pernah diam sampai apa yang diinginkan bisa didapatkan. Sandrina menghela napas panjang, merasakan jantungnya berdenyut sedikit lebih cepat. Lia, Pak, aku juga rencananya mau menjual rumah dan beberapa kendaraan. Mau beli rumah baru di tempat lain yang lebih ketat penjagaannya. Biar mereka tidak bisa keluar masuk rumahku seenaknya. Pak Samil mengangguk tanda setuju. Dia tahu, Sandrina bukan wanita sembarangan. Ada luka-luka lama yang ia tutupi dengan ketegaran. Wanita itu tersenyum pelan, seakan meyakinkan diri sendiri bahwa keputusannya memang benar. Tak lama kemudian, taksi yang mereka pesan berhenti di depan pintu masuk restoran. Sandrina mengantar Pak Samil dan sampai masuk mobil. Hati-hati, ya Pak. Jangan sembarangan naik kendaraan umum saat di stasiun nanti, ucapnya sambil melambaikan tangan. Insya Allah. Nanti Sagara jemput di stasiun, balas Pak Samil sebelum masuk ke dalam mobil. Taksi melaju pelan dan Sandrina berdiri memandangi punggung mobil itu yang semakin menjauh. Angin kembali bertiup, membuat rambutnya sedikit berantakan. Rupanya keluarga Pak Samil juga dirusak oleh mereka, gumam Sandrina sambil memeluk kedua lengannya sendiri. Mereka memang keturunan pelakor dan semoga saja berakhir dengan penyesalan, seperti papa dan ayahnya Pak Samil. 16. Ada getir yang menempel dalam setiap kata. Sanum masih sulit menerima kenyataan bahwa akar masalah keluarganya dan keluarga orang lain ternyata sama.
Asal dari keserakahan seorang wanita yang sudah menghancurkan banyak kehidupan. Sementara itu, di Jakarta, rumah Sagara dipenuhi aroma masakan yang menggugah selera. Sanum sedang sibuk di dapur, apron kecil menutupi perutnya yang mulai membesar. La tersenyum hangat setiap kali mengaduk sayur sup yang melepaskan aroma jahe. Di sampingnya, Mbok Liem sibuk mengiris bawang. "Nduk, iki garame kurang setitik," katanya sambil menyodorkan wadah kecil. "Ya, Mbok," jawab Sanum. "Hari ini harus spesial. Ayah pasti capek perjalanan jauh." Di ruang tengah, dua anak kecil berlarian sambil tertawa. Abiasa memegang robot Gundam kesayangannya, sementara Arshila menggendong boneka Barbie yang rambutnya sudah mulai kusut karena terlalu sering disisir. "Mama, kapan kakek mau datang ke sini?" tanya Abiasa sambil menarik ujung baju Sanum. "Kakek masih di perjalanan, sayang," jawab Sanum sambil mengusap kepala anaknya. "Mama, katanya kakek mau membawakan oleh-oleh buat kita," seru Arshila penuh semangat. "Kenapa kamu bilang-bilang sama mama?" bisik Abiasa, tapi suaranya sama sekali tidak mengecil. Arshila langsung membelalak panik. "Aduh, aku lupa kalau kita nggak boleh bilang-bilang, kalau kakek mau kasih kita tungtung kentongan." Arshila menepuk jidatnya sendiri. Sanum menahan tawa. "Oh, ya, mama nggak tahu, kok," katanya pura-pura polos. "Jangan-jangan kakek mau beri kejutan, nih." Dua anak itu saling pandang, lalu tertawa pelan, merasa berhasil menyembunyikan sesuatu yang justru sudah diketahui semua orang. Di depan rumah, suara mobil terdengar berhenti. Abiasa dan Arshila langsung melonjak seperti pegas. "Kakek!" Mereka berlari keluar dan langsung memeluk Pak Samil yang baru turun dari mobil bersama Sagara. Sanum menghampiri belakangan. Senyum dan rasa haru tercampur ketika ia memeluk ayahnya. "Ayah capek?" tanyanya pelan. "Sedikit, tapi lihat cucu-cucuku langsung hilang capeknya," balas Pak Samil tertawa. Rumah itu mendadak penuh energi ceria. Abiasa dan Arshila langsung menarik tangan sang kakek ke ruang tamu, seolah takut kebersamaan mereka direbut siapapun. "Kalau sudah ada kakek, kalian lupa sama mama," gerutu Sanum pura-pura merajuk. Sagara mendekat dan berbisik penuh keusilan, "Baguslah, biar nggak ada yang ganggu waktu kita berduaan nanti." 17. Sanum mencubit lengannya kecil-kecil. "Kamu tuh." Abiasa menatap Sanum sambil menggeleng. "Jangan marah, Mama. Soalnya kakek jarang main sama kita." "Kakek, nanti dongeng lagi tentang anak kancil yang cerdik, ya?" pinta Abiasa dengan mata berbinar. "Aku mau dongeng keong mas," timpal Arshila, lebih bersemangat. Pak Samil hanya tertawa lebar, mencubit pipi dua cucunya. "Boleh. Asal nanti tidur cepat, ya." Keesokan paginya, matahari muncul dari balik pagar rumah dengan cahaya keemasan yang hangat. Burung-burung berkicau dari pepohonan di belakang rumah, melodi lembut yang membuat suasana halaman belakang terasa damai. Sanum menggelar tikar di dekat taman kecil mereka, sementara Pak Samil duduk sambil menikmati teh panas buatan Mbok Liem. Abiasa dan Arshila sudah mandi pagi, rambut mereka masih lembab. Keduanya duduk bersila di depan kakeknya sambil membawa mainan masing-masing seolah ingin memastikan sang kakek tidak mungkin berpaling dari mereka. Sagara datang dari arah dapur sambil membawa sepiring roti panggang. "Ayah, sarapan dulu," ujarnya sambil meletakkan piring di meja kecil dekat tikar. Pak Samil mengangguk. Sanum duduk di samping suaminya sambil merapikan kain daster yang membungkus tubuhnya. "Tadi ayah bilang ketemu Sandrina di Bandung," tanyanya sambil meminum sedikit teh. Pak Samil menurunkan roti dari tangan dan mengangguk pelan. Sorot matanya berubah lebih serius. Sagara yang semula bersandar santai, perlahan menegakkan duduknya. "Yang kecelakaan parah waktu itu. Yang ayah tolong." "Lia, itu," jawab Pak Samil. Sanum mengerutkan dahi. "Sandrina gimana keadaannya sekarang, ya?" Pak Samil meletakkan cangkir teh di meja.
Gerakan kecil itu saja sudah membuat atmosfer bicara ikut berubah lebih berat. Keadaannya lebih baik, tapi masalah hidupnya belum selesai. 1. 18. Bab 88. Sanum mengerutkan dahi. Sandrina, gimana keadaannya sekarang? Yah. Pak Samil meletakkan cangkir teh di meja. Gerakan kecil itu saja sudah membuat atmosfer bicara ikut berubah lebih berat. Keadaannya lebih baik, tapi masalah hidupnya belum selesai. Kasihan sekali Sandrina punya keluarga yang toksik, gumam Sanum. Abiasa yang sedari tadi memainkan Gundam, mendongak. Kakek, siapa Sandrina? Sagara tersenyum dan mengusap kepala putranya. Teman ayah. Tapi ini bahasan orang dewasa. Main dulu, ya. Abiasa mengangguk lalu kembali ke Gundamnya. Arshila asyik membetulkan rambut Barbie-nya sambil bersenandung kecil. Dua anak itu tampak tidak terpengaruh, tapi percakapan orang dewasa mulai terasa berat. Ayah ketemu sama siapa saja di Bandung? Tanya Sagara. Sama Sandrina dan juga ibu tiri serta saudara tirinya, jawab Pak Samil. Sanum langsung menutup mulut. Astaga, mereka lagi. Nah, itu. Pak Samil menghela napas panjang. Mereka bikin kegaduhan di tempat umum. Di restoran pula. Sampai bikin orang-orang lihat dan kasihan ke Sandrina. Ya Allah. Sanum menatap ayahnya dengan wajah sedih. Apa Mbak Sandrina jadi cerai? Pak Samil mengangguk. Sudah. Sebulan yang lalu. Mantan suaminya sudah menikah lagi. Dengan adik tirinya. Tebak Sagara. Lia. Jawaban itu keluar cepat, seperti pisau kecil yang langsung menebas udara. Sanum menutup dada, merasakan ketidakadilan itu menusuk hatinya. Kasihan sekali. Kenapa hidupnya harus dipenuhi orang-orang begitu? Sejahat-jahatnya Bu Elia dan Alana dulu, tidak pernah merencanakan perceraian untuknya. Ada perjanjian pernikahan, lanjut Pak Samil. Harta mereka dibagi lebih banyak ke Sandrina. Itu yang bikin ibu tirinya marah besar. Mereka kejar-kejar Sandrina, minta uang. Bahkan mau masuk rumahnya tanpa izin. Sagara menggertakkan rahang. Itu tindakan kriminal. Lia, jawab Pak Samil lirih. Tapi Sandrina belum mau melibatkan polisi. Katanya, dia sudah cukup capek berurusan dengan keluarga itu. Sanum meremas tangannya sendiri. Aku bisa merasakan sedikit seperti apa rasanya hidup di antara orang-orang yang tamak. Pak Samil melihat putrinya lekat-lekat. Tatapannya mengandung sesuatu yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan, sebuah kebenaran pahit yang akhirnya harus diungkap. 19. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Ujarnya dengan nada lebih berat. Sagara dan Sanum saling pandang. Apa? Yah. Suara Sanum terdengar ragu. Pak Samil menarik napas dalam-dalam. Kalian tahu siapa ibu tirinya Sandrina? Kami belum pernah dengar namanya. Jawab Sagara. Nama wanita itu adalah Delia, kata Pak Samil pelan, namun jelas. Sanum langsung merengutkan wajah. Nama itu terdengar asing, tapi entah kenapa tetap memicu sesuatu yang tidak nyaman di dadanya. Bu Delia. Pak Samil menatap mereka bergantian. Ternyata Bu Delia adalah anak haram dari wanita yang dulu menghancurkan keluarga orang tua ayah. Keheningan jatuh begitu saja. Udara pagi yang hangat seketika berubah seperti angin malam yang menggigit tulang. Apa? Sanum dan Sagara hampir berseru bersamaan. Ya, Pak Samil mengangguk. Ayah baru sadar ketika melihat wajahnya dari dekat. Dia sangat mirip sekali dengan wanita itu. Dan sepertinya dia juga mengenali ayah, lebih tepatnya mengenali wajah papa ayah. Sanum menutup mulutnya dengan kedua tangan. Suaranya, yang biasanya lembut, terdengar pecah. Berarti orang yang menghancurkan keluarga ayah juga menghancurkan keluarga Sandrina. Sagara mengusap wajahnya keras. Ini lebih rumit dari yang kita kira. Pak Samil menghela napas panjang. Kadang, dosa masa lalu seseorang bisa menetes sampai ke generasi berikutnya. Itulah yang terjadi sekarang. Sanum meraih tangan ayahnya, menggenggam erat.
Mata mereka berkaca-kaca dalam keheningan yang mulai memanjang. Tapi jangan lupa, kata Pak Samil akhirnya, suaranya kembali lembut. Kalian sudah membuktikan bahwa generasi berikutnya juga bisa mengakhiri kutukan itu. Kalian hidup mandiri. Kalian jauh dari sifat serakah itu. Kalian dibangun dari luka, tapi tidak meneruskan luka itu pada anak-anak kalian. Sagara menatap Abhyasa dan Arshila yang sedang tertawa kecil sambil mengejar capung di halaman. Ya, gumam Sagara pelan. Kami tidak akan biarkan sejarah itu terulang. Sanum menyandarkan kepala di bahu suaminya. Kalau begitu kita harus bantu Sandrina. Pak Samil tersenyum tipis. Ayah tahu kalian akan bilang begitu. Restoran keluarga yang mereka kunjungi hari ini penuh oleh aroma lezat sup buntut dan ayam panggang yang 20 mengepul dari dapur. Musik lembut mengalun, membuat suasana makan siang terasa hangat dan ramai. Sanum dan Sagara mengajak seluruh keluarga untuk makan bersama, mumpung hari ini semua sedang santai dan udara cerah mendukung. Papi Leon duduk tegak di kursinya dengan wajah yang tampak santai, tetapi matanya tidak. Dari tadi ia terus melirik ke arah Mami Kartika dan Pak Samil, seperti elang yang menjaga wilayah kekuasaannya. Setiap kali Mami Kartika tertawa kecil karena mendengar cerita Pak Samil, Papi Leon langsung memajukan badan seakan ingin menangkap apapun yang sedang mereka bicarakan. Leon, kamu kenapa merengut saja dari tadi? Tanya Mami Kartika sambil mengusap lengan suaminya. Papi Leon cepat-cepat tersenyum. Nggak apa-apa. Makan saja, Ma. Ayo, ayam bakarnya sudah dingin itu. Padahal jelas-jelas nada suaranya terdengar kaku. Pak Samil yang duduk di seberangnya ikut tersenyum samar, menyadari suasana yang canggung. Sejak awal ia sudah menjaga jarak, bahkan duduk sedikit lebih mundur untuk memastikan tidak ada percikan salah paham. Lah tahu betul bagaimana rasanya hubungan rumah tangga diguncang kecemburuan. Dia tidak ingin mengacaukan rumah tangga Kartika, cinta lamanya di masa muda. Di antara mereka duduk dua malaikat kecil, Abhyasa dan Arshila. Posisi mereka seperti pagar pemisah antara Pak Samil dan Mami Kartika, seakan menjadi penyeimbang alami suasana. Aku mau coba ini. Teriak kecil Arshila sambil menunjuk seporsi sushi di meja Mami Kartika. Ini pedas, sayang, kata Mami Kartika sambil menahan tawa. Tidak pedas. Aku lihat warnanya lucu, balas Arshila bersikeras, membuat semua orang tertawa. Sementara itu Sanum dan Sagara duduk tepat di antara Pak Samil dan Papi Leon. Mereka menyuapi anak-anak sambil sesekali menengok dua orang tua itu, memastikan makan siang tidak berubah jadi adegan cekcok kecil karena cemburu. Papi, tenang. Ayah dan Mami cuma menanggapi ucapan anak-anak. Nggak lebih, bisik Sanum sambil menepuk pelan lengan ayah mertuanya itu. Aku tahu. Jawab Papi Leon dengan nada pelan. Tetap saja, laki-laki kalau sudah pernah naksir, bisa saja kambuh lagi. Sanum terbahak kecil. Ya ampun, Pi. Mami tuh sayangnya cuma ke Papi kok. Sudah, makan dulu. Akhirnya raut wajah Papi Leon sedikit melunak. Di tengah makan siang yang riuh itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ternyata kalian makan di sini juga. 21. Bab. Semua menoleh. Revan berdiri dengan pakaian kasual rapi, mata sedikit membesar melihat rombongan besar keluarga Sagara. Sagara berdiri dan menyambutnya. Revan. Wah, rame juga kalian. Dari belakang Revan, keluarganya muncul satu persatu. Bu Revi tersenyum lebar melihat keluarga besar Sagara. Makan rombongan, iya. Tanya Bu Revi sambil tertawa. Lia, Bu. Anak-anak minta makan di luar, jawab Mami Kartika ramah. Akhirnya keluarga Revan memilih meja persis di sebelah mereka. Suasana restoran jadi lebih meriah. Sesekali terdengar tawa bersahutan ketika Abhyasa dan Arshila menceritakan versi mereka tentang makanan yang paling enak. Menurut Abhyasa, ayam goreng mama yang paling enak di seluruh dunia, ujar Abhyasa bangga sambil menepuk dada. Betul. No debat.
Arshila menambahkan sambil mengangkat garpu. Revan sampai tersedak minuman karena tidak kuat menahan tawa. Anak kalian lucu banget. Setelah beberapa menit, Sagara menyandarkan tubuhnya dan berbicara pada Ibu Revan, Bu, hari Kamis nanti datang ya ke rumah. Kita ada acara syukuran 4 bulanan. Mata Bu Revi berbinar hangat. Insya Allah, nak. Terima kasih sudah mengundang. Semoga acaranya lancar. Revan ikut tersenyum, meski ada sedikit lelah di balik matanya. Sudah lama ia tidak terlihat dekat dengan siapapun. Aku harap Revan segera dapat jodoh lagi, ucap Bu Revi lirih sambil melirik putranya. Bu, Revan menghela napas panjang. Sagara menyeringai, tidak tahan melihat interaksi itu. Kalau ada jodohnya pasti ketemu kok, Bu. Revan menoleh dengan tatapan pasrah. Nah itu, kalau ada. Bu Revi langsung menegur, bagaimana mau ada, kamu tuh kalau dikenalin cewek selalu galak. Baru kenal sudah ngomel mulu. Ya mereka takutlah. Revan membulatkan mata. Bu, masa ngomong begitu di depan umum? Mami Kartika sampai menutup mulut menahan tawa, sementara Papi Leon sudah mencondongkan tubuh penuh minat mendengar drama kecil itu. Sagara mengangkat tangan seperti orang yang siap menawarkan dagangan. Bu, mau aku cariin calon menantu. Banyak tuh kenalanku yang jomblo. Wah mau banget. Seru Bu Revi penuh semangat. Tapi cariin yang setia ya, jangan seperti 22. Bu. Revan buru-buru memotong, wajahnya memerah. Sagara semakin tertawa sampai harus memegang meja. Mau yang masih gadis? Atau janda? Revan mendelik dengan mata membesar. Kamu mau aku lempar pakai sendok? Semua orang bahkan keluarga Revan tertawa meledak. Bahkan Abiasa dan Arshila ikut tertawa tanpa tahu apa lucunya. Di tengah riuh tawa itu, Pak Samil diam-diam melihat keluarga besar yang tertawa bersama. Wajahnya melunak, seolah menikmati hangatnya suasana yang dulu tidak pernah ia miliki. Tanpa berkata apa-apa, Pak Samil bergumam dalam hati, beginilah seharusnya keluarga berjalan penuh tawa, bukan air mata. Waktu bergulir tanpa terasa. Hanya dalam sekejap, hari yang dinanti-nantikan keluarga Sagara akhirnya tiba, hari syukuran 4 bulanan kehamilan Sanum. Pagi itu, rumah mereka dipenuhi aroma masakan yang menguar dari dapur. Mbok Liem dan beberapa tetangga membantu, sementara Sanum mengatur dekorasi sederhana bernuansa krem dan hijau muda. Balon-balon kecil digantungkan di sudut ruangan, membuat rumah terasa hangat sekaligus meriah. Sagara mondar-mandir menghampiri para tamu, memastikan semua orang merasa nyaman. Sayang, kamu capek. Sagara mendekati Sanum sambil mengusap punggung istrinya. Enggak, Mas. Aku cuma senang. Kok ramai banget? Iya. Banyak yang datang, ujar Sanum, senyumnya lembut. Kamu kan disayang banyak orang, jawabnya sambil mencium puncak kepala Sanum. Tamu-tamu terus berdatangan. Di antaranya adalah Sandrina yang datang bersama asistennya. Ketika Sandrina melangkah masuk, Pak Sarnil langsung mengenalinya dari kejauhan. Pria parubaya itu tersenyum lebar dan menyambutnya hangat. Akhirnya kamu bisa datang juga, ucap Pak Samil sambil meraih tangan Sandrina untuk bersalaman. Sandrina mengangguk sopan. Kebetulan ada pertemuan dengan rekan bisnis di sekitar sini, Pak. Jadi sekalian mampir. Sanum dan Sagara menyambut Sandrina dengan ramah. Ini pertama kalinya Sarnum bertemu langsung dengan perempuan yang sebelumnya hanya ia dengar ceritanya dari Sagara dan mertuanya. Sandrina tersenyum, matanya memandang Sanum penuh rasa kagum. Ternyata Mbak Sarnum cantik sekali, puji Sandrina tulus. 1. Sanum tertawa kecil sambil memegang perutnya. Alhamdulillah. Benar kata ayah, Teh Sandrina juga cantik sekali. Lebih cantik dari yang aku bayangkan. Pipi Sandrina merona malu. Aduh, bisa aja. 23. Sementara itu, suara riuh kecil terdengar dari pintu. Revan datang bersama kedua orang tuanya. Bu Revi langsung memeluk Sanum sebentar sebelum ikut membantu Mami Kartika. Sementara Papi Leon, seperti biasa,
mengambil alih tugas penyambutan tamu.